Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Saka Nagari. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari channel kami. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sekte mistis yang melakukan ritual untuk mencapai kemuliaan. Mari kita simak bersama-sama. Selain agama, terdapat sekte-sekte atau aliran kepercayaan lain di dunia ini. Beberapa sekte juga punya ritual-ritual khusus yang rutin dilakukan para penganutnya. Inilah ritual sekte mistis yang mengerikan. Yang pertama adalah ritual penyaliban asli. Ritual ini dianggap sebagai ritual keagamaan di Filipina. Setiap tahunnya, menjelang Paskah, mereka akan mempraktikkan siksaan yang dialami Yesus Kristus. Sang partisipan secara sukarela dicambuk badannya, ditusuk lambungnya, sampai disalibkan. Para partisipan yang berperan sebagai Yesus ini percaya apa yang mereka lakukan adalah tindakan mulia dan menunjukkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Uniknya, meskipun ritual tersebut sampai merenggut nyawa orang, masih banyak pengunjung yang hadir untuk menyaksikannya. Yang kedua adalah ritual lempar bayi. Sebuah kota di India, Karnataka, masyarakat berkumpul di setiap tahunnya di pusat kota untuk melakukan ritual mengerikan. Ritual seperti apakah itu? Mereka berkumpul untuk menyaksikan seorang pendeta melempar balita dan batita dari ketinggian 30 kaki atau sekitar hampir 10 meter. Ritual ini dipercaya akan meningkatkan kondisi kesehatan sang bayi serta rejeki yang berlimpah untuk keluarganya. Para bayi ini akan ditangkap dengan selimut dan kain tebal yang telah dibentangkan oleh masyarakat. Kemudian bayi yang sudah sampai ke bawah akan diarak oleh ratusan, bahkan ribuan orang, sampai dipertemukan kembali dengan orang tuanya yang ada di barisan paling belakang. Yang ketiga adalah ritual kerasukan. Proses pengusiran setan atau iblis memang menjadi perdebatan yang tak pernah berujung. Namun terdapat sejumlah tempat ibadah yang menyetujui proses pengusiran setan atau iblis yang biasa disebut exorcism. Biasanya, orang-orang yang bersedia atau sukarela dijadikan sebagai objek perantara setan atau iblis. Kemudian mereka lambat laun akan mengalami perubahan secara fisik dan mental. Salah satunya menyakiti diri sendiri. Akan tetapi, ditemukan pula bahwa orang-orang yang jadi objek exorcism ini merupakan pengidap kelainan jiwa. Polanya sama, mereka akan mengalami perubahan. Namun yang berbeda adalah penanganan setelah ritual selesai. Orang-orang normal akan diberikan waktu dan didoakan agar lebih tenang. Sementara mereka yang menderita kelainan jiwa tak dipedulikan dan dibiarkan begitu saja setelah ritual selesai. Yang keempat adalah The Manson Family. Charles Manson dipercaya sebagai seorang immortal atau manusia yang bisa hidup abadi. Hal tersebut adalah berkat tindakan keluarganya yang merupakan pengikut ajaran sesat pada tahun 1960-an. Keluarga Charles menganggapnya sebagai Tuhan saat dirinya menyampaikan pencerahan yang didapatnya tentang perang suku. Perang tersebut disebut sebagai Helter Skelter. Menurut Charles, hal tersebut akan menjadi awal dari akhir dunia. Keluarganya pun percaya dengan ucapan itu dan mengikuti apa maunya, yaitu melakukan sejumlah pembunuhan kejam yang tuduhannya dilempar ke orang kulit hitam sebagai pelaku. Salah satu pembunuhan yang dilakukan adalah kepada Sharon Tate dan kandungannya. Sejumlah anggota keluarga Manson akhirnya dipenjarakan. Yang kelima adalah Digambara, sebuah ajaran dalam sekte yang dikenal masyarakat di beberapa bagian di India. Sekte tersebut mengaku mengambil ajaran dari Dewa Mahavira, di mana para anggota sekte dianggap tak perlu berpakaian. Para anggota ini telanjang bulat ketika berada dimanapun. Mereka menganggap bahwa mereka adalah bagian dari alam, maka alam yang akan menjadi pakaiannya. Penganut Digambara ini mengaku bahwa bila mereka berpakaian, mereka akan melanggar apa yang diajarkan Mahavira. Penganut sekte percaya dua hal yang akan melindungi diri manusia, yakni bulu merak dan kendi minuman.
Yang keenam yaitu spiritualism. Ajaran ini dipercaya dapat membuat penganutnya bertemu dengan orang-orang yang telah tiada. Keinginan untuk bertemu dengan kerabat yang sudah meninggal ini membuat ajaran ini terkenal di tahun 1800-an. Ajaran ini pula yang menjadi awal dari bermunculnya sinus atau bentuk dari sebuah wadah untuk berhubungan dengan makhluk di frekuensi berbeda dan pertunjukan sulap publik. Salah satunya aksi Harry Houdini saat mencoba menempuh medium tebal. Aksi utama dalam ajaran ini adalah ketika para objek ritual dirasuki oleh arwah-arwah yang dianggap sebagai kerabat dari pengikut yang ingin bertemu kenalannya. Uniknya, para medium arwah ini seperti benar-benar berubah secara jiwa dan kondisi badan. Contohnya, medium perempuan akan memiliki suara mirip laki-laki ketika dirasuki oleh arwah laki-laki. Yang ketujuh adalah Haitian Voodoo. Ritual voodoo memang sudah tak asing lagi di telinga kita. Salah satu negara yang masih melakukannya sampai saat ini adalah Haiti. Negara ini percaya akan pemujaan arwah-arwah leluhur dan dewa yang dipercaya selalu memperhatikan mereka. Arwah-arwah tersebut, menurut Loa, yang bergantung pada kurban dari manusia yang memujanya. Kurban-kurban seperti kambing dan ayam dipercaya menjadi simbol pembalasan atas kebaikan Loa kepada masyarakat dan dirinya akan semakin kuat setelah menerima kurban. Bukan hanya dari hewan, tapi juga dari orang-orang yang secara sukarela menjadi objek kerasukan. Objek spiritual tersebut akan dirasuki oleh Loa yang akan memberikan sejumlah nasihat dan peringatan serta prediksi masa depan. Para sukarelawan tersebut diyakini sudah pasrah dengan tubuhnya dikontrol oleh Loa karena pilihan mereka hanya dua, berhasil dilepas Loa untuk hidup lagi atau secara keseluruhan nyawanya akan diambil oleh arwah yang merasuki. Yang kedelapan yaitu satanisme Laveyan. Pada tahun 1966, seorang pria bernama Anton LaVey membuka sebuah sekte baru, yakni Gereja Setan. Dirinya pun membuat kitab iblis. Ajaran LaVey bertumpu pada bagaimana seorang makhluk hidup, terutama manusia, hidup seutuhnya sebagai makhluk sempurna. Ajaran ini juga mengutamakan individualisme dan materialisme. Secara sederhana, para pengikut diajarkan untuk mementingkan diri sendiri dan menganggap diri sebagai Tuhan yang dapat melakukan segala hal. Kemudian kitab iblisnya pun mengajarkan segala hal yang merupakan keterbalikan dari ajaran kitab suci umat Nasrani. Namun yang paling mengerikan dari ajaran ini adalah sebuah ritual yang mengizinkan para pengikutnya untuk membunuh dan menyiksa orang-orang yang dibencinya. Mulai dari boneka voodoo, menulis, dan menggambarkan penyiksaan terhadap musuh, sampai praktek santet. Bila dilihat tujuannya, semuanya berkeinginan untuk membawa manusia ke tempat yang lebih suci, membersihkan manusia dari dosa. Tapi cara-cara tersebut terlalu ekstrim dan tak sesuai dengan hati nurani. Semoga paparan tadi dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.